Audio series ini merupakan kerjasama antara Good Script dengan Prodi Seni Teater Fakultas Seni Pertunjukan Institut Kesenian Jakarta. Semua pengisi suara adalah mahasiswa program studi seni teater. Gunakan headset Anda untuk mendapatkan pengalaman yang lebih menggelegar. Ibu Lurah? Ibu Lurah? Ibu Lurah? Iya, itu saya. Kepala saya sakit sekali. Akhirnya Bu Lurah sadar. Perkenalkan, saya Dr. Batara. Saya baru ditugaskan hari ini di Puskesmas, Bu. Saya masih hidup, Dok. Syukurlah masih, Bu. Kalau saja Mbah Elok telat menemukan Ibu, mungkin nyawa Ibu tidak tertolong. Mbak Elok? Aduh. Persendian saya. Hati-hati, jangan banyak bergerak dulu, Bu. Sebelum pingsan, hal terakhir apa yang Ibu ingat? Semuanya terjadi begitu cepat dan samar-samar. Saya perlu tahu, karena banyak sekali luka-luka aneh yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Maksudnya gimana, Dok? Sebentar, Bu. Suster, Ya dok, tolong panggilkan Ustadz Komar. Bilang kalau Bu Lurah sudah sadar. baik dok. Ustadz Komar. Alhamdulillah, Mbak Maya sudah bangun. Saya menunggu dengan khawatir sekali di depan. Terima kasih, Pak Ustadz. Mohon maaf ya Ibu, saya izin angkat sedikit lengan bajunya agar bisa dilihat lebih jelas luka-lukanya. Oh iya, gak apa-apa, Dok. Silakan. Astagfirullahaladzim. Luka ini, juga ini, dan ini. Bukan luka biasa. Obat atau perawatan medis hebat apapun tidak akan bisa menyembuhkannya. Maaf dokter, bukan bermaksud untuk suzon. Tapi dari apa yang saya lihat dari luka ini, jelas ada kaitannya dengan praktek ilmu hitam. Auzubillahi min dzalik. Ya, lukanya memang aneh. Saya nggak pernah melihat luka seperti ini Pak Ustadz. Ini, saya bawakan Mbak Maya ramuan alami yang sudah didoakan oleh saya dan beberapa jamaah. Silakan diminum, pelan-pelan. Baik, Pak Ustadz. Ini aromanya seperti jamu madu yang dicampur rumput, lumpur, dan rempah-rempah yang kuat sekali. Jangan dirasakan, tapi insya Allah bisa dilihat manfaatnya. Baca bismillah dulu ya Mbak. Bismillahirrohmanirrohim. Mbak Maya gak apa-apa? Astaga, kenapa ini Pak Ustadz? Di muntahan Bu Lurah ada rambut. Bukan rambut, tapi ini bulu binatang. Benar firasat saya. Ada orang yang mempraktekkan ilmu hitamnya pada Mbak Maya. Maaf dokter, boleh tinggalkan kami berdua sebentar. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Bu Lurah. Baik Pak Ustadz. Boleh diceritakan apa yang sebenarnya terjadi? Susah nyeritainnya, Pak Ustadz. Saya nggak tahu mana yang mimpi dan mana yang nyata. Terlalu banyak hal aneh yang bisa bikin saya dicap gila, Pak Ustadz. Maaf, apa Mbak Maya sedang berselisih dengan seseorang? Setahu saya nggak ada, Pak Ustadz. Tapi yang pasti,
Semalam saya diterkam babi ngepet yang keluar dari kamar Mas Bayu. Sumpah, itu yang bener-bener yang saya ingat terakhir kali. Sebelumnya, saya juga melihat sosok anak kecil tanpa kepala. Ciri-cirinya persis seperti yang Juna bilang. Pak Ustadz ingat kan? Tapi yang baru saya sadari, anak kecil itu seperti ingin bilang sesuatu, Pak Ustadz. Ditambah Mas Bayu sedang selingkuh dengan Wulan si biduan dari kampus sebelah itu, Pak Ustadz. Pas tahu itu rasanya dunia mau runtuh. Wulan, apa ini ada kaitannya dengan Jamil? Ada apa dengan mereka, Pak Ustadz? Begini Mbak Maya, ini semua sudah di luar kapasitas saya. Tapi saya kenal seseorang di kampung sebelah yang mungkin bisa memberikan jawaban. Sebentar, saya tulis alamatnya. Orang-orang mengenalnya dengan nama Ki Salimun, dukun ilmu hitam. Kakak saya sendiri. Saya sudah lama tidak berbicara dengan beliau karena perbedaan sudut pandang kami. Cepat datangi beliau sebelum matahari terbenam. Saya ada di masjid jika terjadi apa-apa. Seharusnya ini sudah benar. Kita sampai juga di kediaman Ki Salimun. Kamu tunggu dulu sebentar. Saya nggak lama. Baik, Bu Lurah. Permisi. Benar Bapak ini Ki Salimun? Kamu tahu saya dari mana? Dari Ustadz Komar Ki, adik Ki Salimun. Adik saya. Bilang ke anak ingusan sok suci itu, kalau saya tidak akan bisa dibujuk dengan cara apapun. Permisi. Tunggu. Bukan itu maksud kedatangan saya, Ki. Saya ingin menanyakan sesuatu tentang Jamil dan Wulan. Barangkali Ki Salimun tahu. Jamil, Wulan. Saya sudah lama sekali gak dengar nama mereka. Dasar anak-anak yang tersesat. Gimana kabar mereka sekarang? Jamil sudah meninggal. Bukan hal yang mengejutkan. Terus Wulan, gimana kabarnya dia? Wulan merebut suami saya, Ki. Sama saja. Kalau itu memang sudah kebiasaannya, saya pikir kamu membawa berita baru. Apa maksudnya dengan kebiasaan Wulan? Sini, masuk. Biar saya jelaskan di dalam. Duh, bau kembang kemenyannya menyengat menusuk ke hidung nih. Tempat apa ini sebenarnya? Penuh jimat, tengkorak, dan astaga, itu mayat yang sudah kering. Duduk. Tidak usah berpikir seperti itu. Saya bisa baca pikiran kamu barusan. Duduk di atas jerami itu saja. Saya tidak akan mengulangi cerita ini. Jadi dengarkan baik-baik dan jangan bertanya apapun. Mengerti? Mengerti, Ki? Wulan adalah murid terbaik saya. Keluarganya sudah lama bersekutu dengan iblis demi kekayaan. Wulan datang ke saya tepat setelah kedua orang tuanya mati secara misterius dengan niat balas dendam. Tapi setelah dendamnya sudah terpenuhi, ia terjerumus ke dalam ilmu hitam terlalu jauh, bahkan tanpa sepengetahuan saya. Wulan menyembah iblis babi ngepet dan diminta mencari tumbal berupa anak berusia 6 tahun. Semenjak itu, ia mulai mencari laki-laki yang memiliki anak berumur 6 tahun. Jamil adalah korban pertamanya. Ia terpengaruh dan dibuat jatuh cinta oleh sihir yang Wulan miliki.
Wulan menjadikan Jamil sebagai budak siluman babi ngepet untuk memenuhi nafsu duniawinya. Akhirnya istri sah Jamil mengetahui perselingkuhan mereka, lalu mencoba melabrak keduanya. Sialnya, istri dan anaknya malah dibunuh Jamil dengan bengis. Ya, benar. Anak itu baru saja berulang tahun ke-6. Tanpa ragu, Jamil memenggal kepala anaknya sendiri. Darahnya diminum, karena itu adalah syarat ritual penumbalan. Kado yang malang. Entah sial atau beruntung, tiba-tiba Jamil tersadar tepat sehabis melihat kepala anaknya sendiri. Terakhir yang saya tahu, Jamil berusaha melawan, tapi gagal karena ilmu Wulan sudah terlalu kuat. Lidahnya dipotong agar tidak bisa memberitahu rahasia Wulan kepada siapapun. Dan semenjak itu Jamil menjadi orang gila. Sudah banyak laki-laki yang dijadikan budak babi ngepet setelah Jamil. Jangan-jangan Mas Bayu. Ya, Wulan sudah mengincar suami dan anakmu. Hei, Pak Ustadz? Pak Ustadz Komar? Pak Ustadz Komar di mana? Mbak Maya, saya di sini. Tunggu sebentar, saya akan turun. Pak Ustadz, saya butuh bantuan Pak Ustadz sekarang juga. Kita sudah tidak banyak waktu lagi, Pak. Tarik napas, perlahan. Informasi apa yang Mbak Maya dapat dari Ki Salim? Pak Ustadz berasal dari kampung sebelah dan pernah mengajar di sana kan? Iya, memang ada apa? Tolong temani saya ke sana. Kalau ada Pak Ustadz Komar, mungkin warga kampung bisa membantu saya. Baik Mbak Maya, saya akan ikut membantu Mbak. Sampai juga di kampung sebelah. Tapi kenapa mereka melihat kita dengan sinis ya Pak? Sebentar Mbak, mungkin saja dia bisa bantu kita. Siapa dia Pak Ustadz? Salah satu ketua warga di sini. Ustadz Komar, selamat datang Pak. Tumben sekali Ustadz datang ke sini setelah sekian lama. Ada apa Pak Ustadz? Kamu tahu rumah Wulan, si penyanyi dangdut itu? Hah? Ustadz mencari Wulan? Saya tidak sendirian. Kamu bisa lihat, saya datang untuk mengantar Ibu Lurah. Oh alah, akhir-akhir ini memang banyak istri yang mencari rumahnya Wulan Pak. Rumahnya di sebelah sana Pak. 3 belokan dari sini. Ikuti saja jalan setelahnya. Nanti ada pohon beringin besar di depannya Pak Ustadz. Baik kalau begitu, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Pak Ustadz, itu mobilnya Mas Bayu. Kenapa bannya kempes? Dan kuncinya masih terpasang di dalam mobil? Kap mesinnya juga nggak panas. Jadi Mas Bayu kayaknya sudah lama di sini. Sebentar Pak Ustadz, apa ini rumah Wulan? Berdasarkan informasi warga tadi, sepertinya ini memang rumah Wulan. Ada pohon beringin besar. Tapi rumah ini seperti tidak dihuni. Banyak rumput liar dan lumut di dindingnya. Bau ini. Bau yang gak asing di hidung saya Pak Ustadz. Wangi kembang bercampur bau anyir. Pintunya gak dikunci. Dan gagangnya masih hangat. Sepertinya kita datang tepat waktu Pak. Siapa di sana? Brengsek. Kenapa kalian bisa kesini? Saya harus segera memulai ritual penumbalan. Mas Bayu! Kenapa keadaan kamu kayak gini Mas? Terikat dalam kondisi telanjang dada dipenuhi darah. Mas, dengar aku kan? Istighfar Wulan, turunkan goloknya. Diam dan matilah kau. Dasar manusia tua sok suci. Pak Ustadz!
Sialan! Dasar perempuan jalang! Teganya kamu melukai Ustadz Komar! Mas Bayu, kenapa kamu tahan tangan aku, Mas? Sadar, Mas! Ini aku, Maya, istri kamu! Percuma saja, tolol. Dia sudah berada di bawah guna-gunaku. Lihat, matanya sudah merah menyala. Sebentar lagi, bulu-bulu akan tumbuh dan Bayu akan menjadi babi ngepet. Mas, lepasin cengkraman tanganmu, Mas. Sakit banget. Jangan dengerin Wulan, Mas. Aku istri kamu. Aku tulus mencintai kamu, Mas. Percuma saja. Gak ada satupun yang bisa menolongmu, Mai. Juna? Juna, kamu kenapa, sayang? Hei anak setan, mau apa kau? Juna, apa yang kamu lakukan? Andi. Andi? Juna? Bu, Kalian? Juna, kasih goloknya ke ibu. Juna, keluar dulu ya. nggak mau. Aku maunya sama ibu. Sayang, tunggu dulu di luar ya, Nak ya. Ibu akan selesaikan semuanya malam ini juga. Cepat pergi. Anakku yang hilang sudah ditemukan. Dan aku akan membalas semuanya. Demi Andi, si anak tanpa kepala yang sudah kau tumbalkan. Kepalamu akan kukubur dengan terpisah. Supaya kau juga dipisahkan dari sifatmu yang jahat dan rakus. Bu, Iya, Nak. Teman kamu, Andi, sudah dimakamkan dengan selayak-layaknya. Semoga Andi sekarang bisa pergi dengan tenang ya, Nak ya. Andi, terima kasih banyak ya. Kamu sudah berkorban demi menyelamatkan Juna dan anak-anak lainnya dari tumbalnya Wulan. Jamil, aku sudah menuntaskan dendammu. Semoga kalian bisa bertemu dan bermain di alam sana ya. Selamat tinggal, Andi. Selamat tinggal, Jamil.